kalian bisa semangat ya mengikuti acara ini ya. Oke, Coba Ibu ingin kalian meneriakan stop bullying ketika Ibu katakan 4-3 stop bullying bersama-sama ya. Tangannya pakai tangan kanan ke depan seperti ini. Siap? 4-3. Sekali lagi kurang semangat. 4-3. Luar biasa, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, sekarang kita panggil ya Duta Anti Bullying di SMPN 43. Silakan para Duta Anti Bullying maju ke depan. Nah, mereka ini ya, Duta Anti Bullying ini mereka agen perubahan ya. Sudah dilatih ya Bu Mila? Sudah dilatih ya, agen perubahan di mana mereka bisa merubah ya, mengajak teman-teman kalian di SMP 43 ini supaya tidak ada terjadi tindakan kekerasan dan tindakan bullying ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat Duta Anti Bullying di 43. Ayo kasih semangat. ya. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik inilah ya, Duta Anti Bullying SMP 43 untuk tahun ini ya. Ini artis-artisnya. Oke. Di sini nanti akan mengkampanyekan ya, di antaranya apa itu bullying, kemudian jenis-jenisnya betul, ya perilakunya, kemudian cara mengatasinya. Oke, siapa yang duluan akan mengkampanyekan? Oke, silakan Tiara. Yang pertama itu ada apa itu bullying? Sebentar. Tiara kelas berapa? Kalau kan karena masih ada adik-adik kalian yang belum tahu ini kelas berapa ya namanya, kelas siapa? Sebutkan kelas juga ya, supaya lebih dikenal ya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan aku Tiara Gina Nabila Hasna dari kelas 8B. Di sini aku mau menjelaskan tentang apa itu bullying. Bullying adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominisasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Bullying dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok yang lebih kuat untuk berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, terutama di lingkungan sekolah. Di sini teman-teman aku mau menjelaskan tentang jenis-jenis bullying. Halo semuanya, saya Natasha dari kelas 8H. Jadi macam-macam bullying, yang pertama ada fisik. Fisik ini adalah tindakan bullying secara langsung dan dilakukan yang mengarah ke anggota fisik korban. Halo semuanya, aku Disha dari kelas 8D. Aku mau menerangin contoh bully fisik. Bully secara fisik contohnya memukul, menendang, mendorong, dan menjewer. Dampak bully secara fisik adalah dapat menyebabkan cedera fisik pada korban, baik secara langsung melalui fisik atau secara tidak langsung melalui stres kronis. Cedera fisik dapat berkisar dari lebam, memar, hingga luka yang lebih serius. Selain itu, stres yang berkepanjangan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko penyakit fisik. Cara mencegahnya juga, pertama, menumbuhkan rasa percaya diri, memperbanyak teman, dan membuat kegiatan anti-bullying seperti kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Kianan Alvaron, saya berasal dari kelas 8F. Di sini saya akan menerangkan jenis bullying secara verbal. Bullying secara verbal ini bisa dikatakan bullying secara perkataan atau perbuatan. Contohnya yaitu memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan seseorang di depan umum, menuduh, menyoraki, menebar gosip, memfitnah, menolak-nolak, pemalakan, pemerasan, mengancam, dan juga menghasut. Halo semua, aku Gadis dari kelas 8A. Nah, dampak dari jenis bullying verbal seperti menurunkan rasa percaya diri, terus beresiko tinggi dan menyebabkan
lalu memicunya gangguan kecemasan dan berpotensi menyebabkan self harm. Lalu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan bullying secara verbal ini yaitu seperti sebagai hiburan, iseng-iseng, tidak suka terhadap seseorang, benci dengan seseorang, lalu ingin mencari perhatian terhadap orang lain, lalu ingin balas dendam karena pernah diperlakukan seperti itu, dan ingin berkuasa. Lalu bagaimana sih cara menghindari bullying dengan cara verbal? Nah, di sini tuh kita bisa mengajak berkomunikasi, lalu tidak ikut-ikutan mengolok-olok orang, bersikap baik kepada orang lain, dan juga memberikan dukungan emosional kepada korban bullying. Halo semuanya, aku Devita dari kelas 8E. Nah, yang ketiga ada cyberbullying. Cyberbullying itu tuh tindakan mengejek, mengancam, atau melecehkan seseorang melalui media digital. Contohnya itu kayak Google, Twitter, TikTok, Instagram, ataupun WhatsApp. Nah, contoh cyberbullying itu kayak waktu itu melihat perempuan tuh upload video di TikTok, tapi komennya itu malah kayak OOT gitu, malah kayak menjelekkan fisik perempuan tersebut. Nah, itu termasuk cyberbullying. Untuk kalau kamu diancam lewat WhatsApp, IG gitu, dan kalau ada seseorang yang nyebarin berita hoax tentang kamu, padahal kamu tuh nggak ngelakuin tindakan tersebut, itu juga udah termasuk cyberbullying. Nah, dampak-dampak dari cyberbullying ini diantaranya adalah dari dampak emosional dan mental. Contohnya seperti kecemasan terlalu berlebihan, stres, dan paling parah itu sampai depresi. Yang kedua itu dampak fisik, masalah tidur dan ketidaksehatan fisik karena masalah stres yang berlebihan. Yang ketiga, dampak akademik, penurunan konsentrasi dan juga kinerja akademik yang menurun. Yang keempat, dampak sosial, gangguan dalam berhubungan sosial dan juga isolasi terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, dampak pada identitas, penerimaan diri yang negatif dan juga perasaan ketidakamanan. Yang keenam, dampak hukum, tindakan cyberbullying yang terlalu parah bisa merujuk pada hukum sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang ITE. Terus cara penjagaan cyberbullying di sini adalah satu, pendidikan dan kesadaran edukasi mengenai cyberbullying dan dampaknya pada individu dan masyarakat. Yang kedua, berani melapor dan memblokir, mendorong individu untuk melaporkan insiden cyberbullying dan memblokir perilakunya. Yang ketiga adalah mengajarkan etika online dalam menggunakan media sosial. Ya, terima kasih kakak-kakak hebat ya telah memaparkan apa itu bullying dan bentuk-bentuk bullying ya. Nah, bisa kalian pahami? Bisa? Kira-kira menurut kalian dibully itu menyenangkan tidak? Bikin sakit hati tidak? Nah ya, ternyata dampaknya juga luar biasa ya. Dan mendorong dan Ya, mendorong, menendang, memukul. Ya, tepuk tangan buat mereka. Masih banyak ya contoh-contohnya. ya, siapa lagi? Fikri, mau Fikri? Contoh bullying secara fisik apa saja tuh? Menendang, memukul, mendorong. Apa lagi? Ya,
ya. Kemudian yang di dunia maya mengejek via status WA ada, melalui Instagram ada, itu semua ada undang-undangnya. Dan menyebarkan juga. Ya, misalnya ada teman kamu ya. Teman di mana-mana kita bersama. Tak ada musuh, tak ada lawan. Semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, terima kasih luar biasa, tepuk tangan. 4-3 stop bullying ya. Sekali lagi kita teriakan 4-3. Kurang kencang 4-3. Oke, luar biasa. Itu saja mungkin ya Bu Mila ya. Ya, karena waktunya terbatas, ya kita nanti dilanjutkan lain waktu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, pamit saja ya Bu Isan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.